wabarakatuh. Hello my beloved student. How are you today? I hope all of you always happy and healthy ya sayang. Amin ya rabbal alamin. Let's open our lesson by reciting doa before study. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Opening pray. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Thank you, God the Almighty, for gathering all of us here. Bless and protect us, reserve, listen well, and worthy well. Amin. Welcome back to math class. Miss Agi have video for you. It's related about our material today. Check this out. Today we're going to learn about fractions. A fraction is a number that is used to show how many equal parts there are. When writing a fraction, we put one number above another number with a line in between them. The top number, or numerator, tells us how many parts we are talking about. The bottom number, or denominator, tells us how many parts there are altogether. When something is divided into two equal parts, we call them halves. One piece out of two total pieces is 1/2. When something is divided into three equal parts, we call them thirds. One piece out of three total pieces is 1/3. Two pieces out of three total pieces is 2/3. When something is divided into four equal parts, we either call them fourths when they appear in math, or quarters when they appear in daily life. One piece out of four total pieces is 1/4 or 1/4. Three pieces out of four total pieces is 3/4 or 3/4. Two total pieces out of four is 2/4, but because it is the same amount as one piece out of two, it is expressed as 1/2. You can keep cutting shapes into smaller and smaller pieces, and as long as the pieces are equal, those pieces are fractions. In the same way that 2/4 can be expressed as 1/2, other fractions that contain the same amount of the whole may be simplified or reduced to another fraction. For example, 4/12 is exactly the same as 2/6, which is the same as 1/3. Fractions are used in many places in our everyday lives. They are important anytime you want to share something equally, measure a part of something, or even tell time. Take a look and see if you can find any fractions around you. From video before, do you know what our material today? Yes, good honey. Our material today is about fraction. Nah, apa itu fraction? Iya, fraction adalah pecahan. Nah, jadi kita akan belajar tentang pecahan ya sayang. Nah, berikut penjelasannya dari Miss Agi. Please focus and serious. Today we're gonna study about fraction, ya. Fraction itu artinya adalah pecahan. Oke sayang, look at the picture please. Ari divides a square piece of paper into two parts. Each part has the same size. We say that each part is equal. Nah, jadi Ari ini membagi selembar kertas persegi menjadi dua bagian. Nah, lihat gambarnya ya sayang, ada dua bagian. Nah, setiap bagian mempunyai ukuran yang sama. Jadi kedua ukurannya itu sama ya sayang, sama-sama ukurannya, besarnya sama. Lalu kita menyebutnya atau kita mengatakan bahwa setiap bagian sama besar ya. Jadi bagian yang sama besar itu kita sebut dengan sama besar. Jadi equal itu artinya sama besar ya sayang. Again. We can also divide the piece of paper this way. Nah, jadi kita juga dapat melipat kertas persegi dengan cara seperti ini. Kita lihat caranya ya. Nah, seperti ini. Sama ya sayang, sama-sama
dengan bagian yang sama besar ya. We say that each part is equal. Lihat besarnya sama ya. Oke. Oke, look at the picture. Oke. This square piece of paper has not been divided into two equal parts. Jadi, kertas persegi yang Ananda barusan lihat ini tidak dibagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, walaupun dia ada dua bagian, tetapi bagiannya tidak sama besar ya sayang. Oke. And then each part does not have the same size. Jadi, setiap bagian tidak memiliki ukuran yang sama. We say that each part is unequal ya. Jadi, kita menyebutnya bahwa setiap bagian tidak sama besar. Jadi, kalau tidak sama besar itu bahasa Inggrisnya adalah unequal ya. Lihat gambar selanjutnya, the next picture. Oke. Are the parts equal? Apakah setiap bagian sama besar? Nah, lihat sayang ya. Gambar yang warna hijau itu, kertas yang warna hijau itu apakah bagiannya sama besar? Tidak ya. Meskipun dia mempunyai dua bagian, tapi bagiannya tidak sama besar. Identifying one half. Jadi mengenal pecahan setengah. Wow, look at the picture sayang. What is that? Yes, that is serabi cake ya. This is serabi cake ya. Jadi ini adalah serabi cake atau ini adalah kue. Ini adalah satu kue serabi. Nah, the serabi cake is cut into two equal parts. Ya. Jadi kue serabi ini dipotong menjadi dua bagian sama besar. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kue serabinya sudah dipotong menjadi dua bagian sama besar ya. Each part is one half. Jadi setiap bagian disebut setengah. Jadi one half itu artinya setengah ya sayang. We read one half as 1/2. Jadi kita menulis setengah sebagai 1/2 ya sayang. Jadi cara menulisnya setengah itu adalah 1/2. One half itu ditulis 1/2. That means one part out of two equal parts. Jadi ini artinya satu bagian dari dua bagian sama besar ya. 1/2 is an example of fraction atau one half is an example of fraction. Jadi kalau 1/2 itu cara membacanya one half ya, tidak lagi 1/2. Next, identifying one quarter ya. Mengenal pecahan seperempat. This is a sheet of paper. Ini adalah selembar kertas utuh. Ya, ini dia kertasnya. The paper is folded into 4 equal parts. Jadi kertas ini dilipat menjadi 4 bagian sama besar. Nah, seperti ini ya sayang gambarnya. Nah, ini kertas lembar yang tadi sudah kita bagi menjadi 4 bagian sama besar ya. Nih. Satu bagiannya itu kita sebut dengan 1/4 atau 1/4 ya. Ini dia. Each part is 1/4. Jadi setiap bagian disebut 1/4. Miss Agi sudah tuliskan ada 1/4, ada 1/4, ada menggunakan angka ya. Nah, jadi setiap bagian yang kotak-kotak kecilnya itu nilainya adalah 1/4 ya. We write 1/4 as 1/4 ya. Jadi kita menulis 1/4 sebagai 1/4. Jadi 1/4 atau 1/4 itu nulisnya seperti itu ya sayang. 1 dikasih per di bawahnya lalu ditulis 4. Jadi cara membacanya 1/4 in English adalah 1/4.
That means 1 part out of 4 equal parts. Jadi ini artinya 1 bagian dari 4 bagian sama besar. Ingat ya, bagiannya harus sama besar. 1 quarter is an example of fraction. Jadi 1/4 itu adalah contoh dari pecahan. Identifying 1/3. Jadi mengenal pecahan sepertiga. This is a square origami paper. Ya, ini adalah selembar kertas origami. Nih, kertas origaminya. The color is blue ya. Lalu, the origami paper is cut into 3 equal parts. Jadi kertas origami ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi kertas origaminya sudah kita bagi-bagi menjadi 3 bagian sama besar ya. Each part is 1/3. Jadi setiap bagian disebut sepertiga. Nah, itu Miss Agi sudah tulis ya sayang, setiap bagiannya 1/3 atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut 1/3. We write 1/3 as 1/3 ya. Lihat, ada 1, ada pernya dan ada 3-nya. Jadi kita menulis sepertiga sebagai 1/3 ya. Ingat ya, sepertiga itu dalam bahasa Inggris adalah 1/3. That means 1 part out of 3 equal parts. Jadi ini artinya 1 bagian dari 3 bagian sama besar. 1/3 is an example of fraction. Jadi 1/3 itu adalah contoh dari pecahan. Ingat ya sayang, pecahan itu ukurannya harus sama besar ya, tidak boleh beda-beda. Kalau ukurannya tidak sama besar berarti itu bukan pecahan. Nah, ini adalah cara membaca pecahan ya sayang. Lihat, ada fraction, fraction itu pecahan, ada 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, dibacanya, kita lihat 1/2, cara bacanya itu 1/2. Kalau 1/2 atau setengah, atau 1/2, jadi setengah dan 1/2 itu artinya sama ya. Lanjut, 1/3 yaitu 1/3 atau artinya sepertiga atau 1/3. Jadi 1/3 dan sepertiga itu artinya sama. Dan 1/4. 1/4 or 1/4. Jadi kita menyebutnya bisa 1/4, bisa juga 1/4 ya. Itu artinya 1/4 atau 1/4. Do you understand? Yes, of course, because it's so easy. Okay sayang, that's all for today. Thank you for your attention. See you for the next video. After this, Miss Agi will give you assessment. Please do it well ya sayang. Okay, say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke sayang, the last Miss Agi say wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay healthy and stay safe. Di rumah aja ya sayang.